COVID-19 terhadap UMKM. Pertama-tama, apa itu UMKM? UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan, di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM ini sendiri menyerap sangat banyak tenaga kerja, sekitar 96% tenaga kerja, serta berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB. Maka dari itu, peran UMKM untuk perekonomian Indonesia sangat penting. Sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, serta menambah pemasukan bagi devisa negara. Tetapi, pada akhir tahun 2019, virus COVID-19 ini ditemukan di Wuhan, China. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, sehingga pemerintahan seluruh dunia mulai membatasi kegiatan-kegiatan dengan luar negeri untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Pada Februari 2020, virus COVID-19 dikonfirmasi telah masuk ke Indonesia. Pemerintah kemudian membuat kebijakan seperti bekerja di rumah, belajar di rumah, pembatasan antar daerah, yang membuat banyak perusahaan maupun pabrik-pabrik merugi bahkan bangkrut, dan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Oke teman-teman, yuk simak contoh UMKM yang terkena dampak COVID-19. Mari kita simak contoh UMKM yang terkena dampak COVID-19. Salah satu contoh UMKM yang terkena dampak COVID-19 adalah Toko Mitra Sahabat. Toko Mitra Sahabat ini berada di Desa Syoto Bagus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Toko Mitra Sahabat berdiri sejak tahun 2011 hingga sekarang, jadi kurang lebih sudah 9 tahun berdiri. Toko Mitra Sahabat memiliki karyawan seluruhnya sebanyak 23 orang. Pada awalnya, Toko Mitra Sahabat hanya menjual sentrat dan obat-obatan, serta telur yang memiliki ternak ayam petelur sendiri. Lalu di masa pandemi COVID-19 ini, menambah produknya seperti gula dan beras. Untuk produk yang dijual oleh Toko Mitra Sahabat dikirim ke berbagai kota, yaitu Jakarta dan Sumbawa. Dampak dari COVID-19 ini, penghasilan dari Toko Mitra Sahabat yang awalnya 14,5 miliar dalam 1 bulan menjadi menurun karena adanya pembatasan pengiriman. Nah, pengiriman yang awalnya selama 1 minggu sebanyak 16 kali pengiriman, sekarang menjadi 4-5 kali pengiriman. Untuk menutupi penurunan pendapatan omsetnya, di masa pandemi virus COVID-19 ini, Toko Mitra Sahabat menambah produknya yaitu gula dan beras. Perputaran produk beras ini dapat menutup kerugian saat pandemi COVID-19 ini. Ayo teman-teman, selanjutnya kita simak tentang materi kebijakan dari pemerintah di masa pandemi virus corona ini. Realokasi dana untuk penanganan dampak virus corona dukungan industri atau insentif perpajakan dan stimulus kurs sebesar 70,1 triliun. APBN melindungi masyarakat yang berpenghasilan berkurang atau hilang akibat pandemi virus corona, termasuk sektor UMKM.
Kebijakan pemerintah bersama BI dan OJK sebagai berikut. Yang pertama, PPh final 0,5% ditanggung pemerintah untuk pelaku UMKM. Kebijakan ini diberikan untuk masa pajak April sampai dengan September 2020. Yang kedua, penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak virus corona selama 6 bulan. Yang ketiga, pemberian keringanan dan penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliar, termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun. Yang keempat, restrukturisasi kredit melalui peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar dapat diterapkan bank tanpa batas plafon kredit. Yang kelima, penundaan angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan melalui restrukturisasi kredit bagi debitur program pembiayaan ultramikro atau UMI yang terdampak virus corona. Nah, adapun pendapat kami, masalah corona ini sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM, seperti permodalan serta kebebasan dalam pemasaran produknya. Semua ini karena adanya kebijakan yang ditetapkan dari pemerintah untuk pembatasan wilayah. Lalu dari pihak masyarakat, banyak yang mengalami kekurangan penghasilan. Ini yang menyebabkan banyaknya kerugian dari pihak UMKM yang berdampak pengurangan konsumen. Saya akan memberikan contoh seperti peternak ayam petelur akan mengalami kerugian apabila banyak telur yang dihasilkan, tetapi kurangnya konsumen dan akhirnya membuat banyak telur yang busuk dan dibuang karena tidak laku, serta harga pasar menurun drastis. Nah, pandemi corona ini harapan kami semoga cepat berlalu dan dapat menghirup udara segar tanpa ada ketakutan untuk keluar rumah, serta perekonomian di Indonesia kembali normal.